sejauh mana Tuhan arahkan. Namun bersyukur kalau hari ini ketika mempelajari Matius 12 ini ada satu judul atau satu headline yang saya lihat di situ tentang prioritas Tuhan. Boleh sama-sama katakan prioritas. Nah, berbicara tentang prioritas, prioritas itu adalah sesuatu yang menempati urutan pertama. Dan kalau saudara pergi ke bank, saudara disebut sebagai nasabah prioritas, saudara tidak akan dilayani di tempat yang sama atau dengan cara yang sama dengan semua nasabah yang lain. Saudara akan dibawa ke ruangan yang khusus dan saudara akan dilayani secara khusus. Saya pernah menemani seorang teman sebagai nasabah prioritas, maka kami dibawa ke ruangan khusus. Wah, di ruangan itu tidak banyak orang. Lalu kita disuruh duduk. Kita nggak ngantri, tapi kita duduk, dikasihkan nomor antrian. Lalu dibawakan air minum. Ditanya, mau air mineral, kopi, teh? Wah, disediakan. Ruangannya sangat nyaman, tempat duduknya berbeda. Bukan seperti kursi ini, tapi sofa. Sangat berbeda. Itu sebabnya saudara berbicara tentang prioritas, berbicara tentang keutamaan, berbicara tentang apa yang penting. Nah, kalau hari ini kita belajar dari Matius 12 prioritas Yesus, nanti kita akan temukan apa yang menjadi prioritas Yesus. Karena di dalam Matius 12 ini ada orang lain yang bersama dengan Yesus, yaitu ada ahli-ahli Taurat, ada ahli Farisi di sana. Dan prioritas mereka dan prioritas Yesus berbeda. Dan berharap lewat Bible study ini, prioritas saudara dan saya juga digeser, diselaraskan dengan prioritas Yesus. Amin. Baik, mari kita akan baca dalam Matius pasal yang ke-12. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul, Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Nah, ya. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Ayat 1. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan melewati ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya mulai memetik bulir gandum dan memakannya. Coba ya, hari Sabat bisa jalan. Dan kemungkinan besar, dan nanti kita akan temukan, perjalanan Yesus ini adalah menuju bait suci, menuju rumah ibadat. Saya dan istri pernah melihat saudara-saudara kita orang Yahudi pada hari Sabat. Dan ada aturan bagi mereka. Saudara, ini ada yang menuliskan bahwa terjauh mereka bisa jalan kaki itu adalah sekitar 900 kaki. Itu ya. Jadi itu paling jauh katanya. 300 kaki. Berarti sekitar, kalau hitung-hitung satu kaki 30 cm, sekitar 90 meter ya. Nah, sekitar 90 meter. Jadi nggak boleh jauh-jauh. Begitu loh. Nah, jadi ini saudara, namun kalau perjalanan ke bait suci, oke. Nah, jadi Yesus menuju bait suci, murid-muridnya lapar, lalu apa yang terjadi? Mereka melewati apa? Ladang gandum. Lalu mereka mulai memetik bulir gandum dan memakannya. Ingat, tradisi orang Yahudi pada hari Sabat tidak bisa bekerja. Yang bisa dilakukan adalah beribadah. Oke, ayat 2. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Saudara, ini menarik memang, karena ayat 2 ini katakan, melihat itu. Jadi, kemungkinan besar ladang gandum ini tidak jauh dari perkotaan atau perkampungan itu, dari bait suci itu. Sehingga yang namanya orang-orang Farisi itu bisa melihat yang namanya Yesus dan murid-muridnya. Atau bisa juga, siapa tahu, karena dari sebelumnya kita sudah tahu
bagaimana Yesus ini dibenci orang-orang Farisi. Yaitu mereka tungguin. Mereka tungguin Yesus sama murid-muridnya untuk melakukan dosa. Enggo, kedapatan, ketahuan. Aku jadi saksi, aku lihat. Dikatakan di ayat 2, orang-orang Farisi itu berkata, lihat murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Apa yang dilakukan oleh murid-muridnya yang dikatakan tidak boleh diperbolehkan pada hari Sabat? Saudara, ini menarik. Dalam tradisi orang Yahudi, buku untuk kitab Sabat, kitab Tauratnya mereka itu yang sebanyak 613 itu, ada itu namanya Mispot. Apa namanya? Mispot. Nah, Mispot ini, saudara, terdiri dari 613 hukum, di mana 248 di dalamnya adalah perintah-perintah yang positif. Tapi lebih banyak 365 berbicara tentang larangan-larangan. Nah, begitu ya. Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara. Sejujurnya, kalau ditarik 613 ini ke dalam Alkitab, semuanya tidak terlihat dengan detail. Sehingga kadang-kadang tradisi Yahudi itu mereka menambahkan hukum atau membuatnya menjadi lebih besar karena orang-orang tidak memahaminya. Contoh, saudara, ketika melihat murid-murid Yesus yang lapar memetik bulir gandum dan memakan, mereka berkata bahwa itu melanggar hukum karena mereka melakukannya pada hari Sabat. Nanti saya akan jelaskan. Nah, saudara lihat, Yesus menjawab di ayat 3, tapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Saudara, Daud melakukan hal yang sama. Jadi Yesus, dia bilang seperti ini. Dengar baik-baik, kau protes saya melakukannya. Tetapi ada nabi yang kau hormati, itu dulu pernah melakukannya. Saudara, kita perlu cek ke belakang. Apa sih yang dilakukan oleh Daud ini? Coba kita lihat sama-sama. Itu tertulis di dalam kitab 1 Samuel 21 ayat 1 sampai 6. Sampailah Daud ke Nob. Dia ini sedang dikejar-kejar oleh yang namanya siapa? Saul. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau? Jawab Daud kepada Imam Ahimelek, Raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke satu tempat. Maka sekarang apa yang ada padamu? Berikanlah padaku, berapa dikatakan? 5 roti atau apapun yang ada. Jawab imam itu kepada Daud, tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan. Daud menjawab imam itu kepadanya, memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan, seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir, sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini, masing-masing mereka tahir tubuhnya, karena itu hari Sabat. Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu, karena tidak ada roti di sana, kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan, supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Jadi begini saudara, ini bait suci, dan ada imamnya, namanya siapa? Ahimelek, ini di Nob. Nah, di bait suci itu, disediakan ada namanya roti sajian. Roti apa? Roti sajian. Nah, roti sajian ini adalah roti kudus Tuhan.
Dan ini ditempatkan di sana pada hari Sabat dan nanti akan diganti pada hari Sabat lagi. Begitu loh. Roti ini roti kudus. Hanya bisa dimakan oleh para imam. Dan saudara tahu ketika Daud ini dibilang, ketika Yesus ini dibilang, kamu dan murid-muridmu melanggar yang namanya ketetapan Tuhan, hukum Tuhan. Karena pada hari Sabat kau makan gandum dan murid-muridmu. Yesus bilang, murid-muridku lapar. Dan aku punya dasar untuk melakukannya. Dia jelaskanlah tentang Daud itu. Saudara lihat apa yang terjadi. Daud ini seorang raja. Akhirnya dia jadi seorang raja. Dia sudah diurapi menjadi raja. Namun pada fase ini dia belum menjadi seorang raja. Dia datang di rumah Tuhan pada hari Sabat. Hari Sabat itu gak boleh makan, saudara. Gak boleh. Dan yang kedua, roti itu bukan untuk siapa? Daud, tapi untuk para imam. Tetapi pada waktu itu, apa yang terjadi? Seorang imam yang menjadi pemimpin daripada bait suci itu, dia mengkonfirmasi kepada Daud untuk bisa memakannya. Jadi itu nggak dilarang, begitu loh. Nah, saudara, mengapa sampai akhirnya para ahli Farisi ini, mereka ini, orang-orang Farisi ini, mereka sampai ingin menjatuhkan Yesus. Karena mereka melihat Yesus membawa ajaran yang lain, yang lebih tanda kutip dalam daripada ajaran mereka. Saudara tahu, tidak ditulis di sini, tetapi di tafsiran yang lain ditunjukkan seperti ini. Jadi di dalam 613 itu, di dalam Misfot itu, ada beberapa larangan-larangan di dalam. Nah sebenarnya pada kitab yang namanya Taurat itu yang dilarang adalah hal-hal yang biasa dilakukan. Yang tanda kutip memang itu sehari-hari seperti pekerjaan. Ya seperti bekerja, pergi bertani dan ini dan semuanya. Itu dilarang, stop. Tetapi ada bagian-bagian di mana tidak bisa dilarang. Contoh, seperti memetik bulir gandum dan memakannya. Kalau saudara lihat di dalam Ulangan pasal 23 ayat 25, ini hukumnya. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Jadi, ini yang dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya. Mereka lapar, mereka lewat ladang gandum. Yang mereka lakukan sesuai dengan hukum, yaitu apa? Dipetik untuk dimakan. Tidak pakai sabit, tidak dikarungkan. Nah, kalau disabit dan dikarungkan, itu sudah melanggar. Itu namanya mencuri. Tetapi kalau hanya diambil untuk dimakan, oke, bisa. Bukan diambil untuk dibawa pulang atau untuk dijual. Jadi ada hukumnya kata Yesus. Pertama, kami gak mencuri. Betul ya? Itu dulu hukumnya. Yang kedua, yaitu apa? Kamu bilang kan hari Sabat. Daud melakukannya. Begitu. Jadi Yesus punya jawaban sehingga atau Yesus punya dasar untuk melakukan tindakan ini. Nah, banyak orang tidak mengerti firman atau tidak mengerti aturan sehingga akhirnya nggak punya alasan, nggak tahu bagaimana cara menjawabnya. Saudara, tujuan kita bagian untuk hal ini adalah mengapa perlu Bible study seperti ini? Supaya saudara tahu bahwa ada firman yang kalau kita nggak ngerti, kita bisa diselewengkan. Nah seperti ini kan, cobalah saudara lihat ya, murid-muridnya. Lihat, mereka lapar. Lalu mereka tanya sama Yesus, Yesus kami lapar, ada gandum di sini. Boleh makan nggak? Boleh, kata Yesus. Kan murid-muridnya pasti mikir, loh kenapa boleh? Yesus ini kan hari Sabat. Tapi Yesus punya kebenaran yang menjadi dasar untuk memperbolehkannya. Makanya kita perlu belajar firman Tuhan. Contoh saudara. Saudara pernah dengar ada yang berkata Yesus itu orang Palestina. Pernah dengar? Yesus itu orang Palestina. Secara sepihak kita boleh bilang iya Yesus itu orang Palestina. Jadi waktu
Kava ulang tahun ya atau San? Oh, San ulang tahun, kami sedang ada di Israel. Waktu itu kami sedang ada di Bethlehem. Jadi kami buat video ucapan selamat ulang tahun untuk Shan. Dan segala macam. Dari Bethlehem, Israel. Langsung, kebetulan kami sedang ada di rumah makan. Pemilik rumah makan itu langsung bilang apa? Palestine, not Israel. Oh, ya betul. Memang hari itu kota Bethlehem sudah diserahkan menjadi milik Palestina. Bukan Israel lagi. Tetapi kalau dikatakan Yesus orang Palestina, salah. Karena waktu Yesus lahir, belum ada Palestina. Belum ada. Belum ada Palestina. Jadi Yesus itu bukan orang Palestina. Nah, kalau kita nggak belajar kitab suci, Alkitab, kita nggak bisa jawab ini. Kan? Contoh dibilang, coba ya, Ibu Mercy, Yesus lahir di mana? Bethlehem. Bethlehem itu di mana? Palestina. Betul? Berarti Yesus orang Palestina. Oh salah. Kan kalau umpamanya hanya itu saja. Tapi kalau kita gali firman Tuhan, oh bukan. Nah sama. Murid-murid juga seperti itu. Murid-murid juga seperti itu. Mereka, oh Yesus ini mengajarkan yang baru kepada mereka. Dan akhirnya Yesus membuat yang namanya dalilnya. Dia bilang, pertama, kita tidak melanggar hukum Taurat, kita tidak mencuri. Karena bisa mengambilnya. Karena kita tidak ada yang bungkus. Hanya untuk makan. Yang kedua, pada hari Sabat ada alasannya. Seperti Daud, waktu lapar. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Argumen ini terus berlanjut. Lihat sama-sama. Di ayat yang kelima. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah. Loh, kok bisa imam-imam melanggar? Kalau saudara baca, ini direferensikan dari Bilangan 28 ayat 9 dan 10. Pada hari Sabat 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan 2/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian diolah dengan minyak serta dengan korban curahan. Itulah korban bakaran, sebab pada tiap-tiap Sabat di samping korban bakaran yang tetap dan korban curahannya. Saudara, artinya apa? Saudara, kan hari Sabat itu berhenti. Tapi dikatakan para imam melanggar. Karena apa? Ya para imam dia narik yang namanya domba. Betul? Dia sembelih itu domba, dia olah itu domba. Kan itu melanggar. Harusnya berhenti. Saudara, saya sama Kak Eci, waktu di sana tahun lalu hari Sabat, ini menarik sekali. Mereka itu benar-benar mengusahakan semuanya berhenti. Kebanyakan dari mereka itu hari Sabat nginap di hotel. Nginap di hotel. Karena hotel yang siapkan makanan dan minumnya. Bahkan saudara, di dalam hotel itu ada lift. Ada 2 lift yang kami masuki. Hotel ini ada 2 lift. Sebenarnya ada 4. Pintu sana, pintu sini. Di sini ada 2. Dan lift ini, yang 2 ini saudara, 1 untuk mereka semua yang Sabat. 1 lagi untuk yang namanya pengunjung hotel yang umum. Dan kalau umpamanya kami masuk di sini, mereka penuh di situ, dibilang pindah sebelah, pindah sebelah. Karena apa? Lift ini karena Sabat mereka pun nggak bisa pencet tombol lift. Jangankan mengolah domba kurban, mencet tombol lift saja tidak bisa. Jadi lift itu akan naik turun terus di tiap lantai berhenti. Otomatis lantai 2, dari lantai 1 naik ketutup sendiri. Lantai itu naik lantai 2 kebuka sendiri. Orang kalau ada keluar baru tutup sendiri. Terus. Jadi kita nggak bisa. Jadi saya waktu di hotel itu tiba-tiba naik di liftnya mereka. Waktu saya naik di liftnya mereka, saya pencet ke lantai ini nggak bisa. Saya dari lantai 7 mau ke lantai 1 nggak bisa. Oh, terus mereka sudah lihat saya karena saya pakaiannya beda. Nah itu ya. Saya jadi akhirnya ikut lantai 6, 5, 4, 3, 2, 1 berhenti. Saudara dengar, itu sebabnya Yesus bilang apa? Kamu gak baca dalam kitab Taurat. Waktu hari Sabat, imam-imam pun melanggar. Kaget mereka.
Dari mana melanggarnya? Kan mereka mengolah korban, mengolah mengolah domba. Nggak bisa. Cobalah ya, mereka ambil tepung, mereka ambil minyak, mereka mengolah. Semua korban ini ketika diolah, ketika bekerja, kan itu melanggar hukum Taurat. Lanjut di ayat 6. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Yang dimaksud Yang dimaksud yang melebihi bait Allah ini adalah Yesus itu sendiri. Jadi, saudara tahu apa yang terjadi? Yesus sedang jelaskan. Yang pertama, murid-muridku dan aku tidak mencuri gandum. Aku pemilik gandum. Aku pemilik semesta. Yang kedua, Daud yang diurapi menjadi raja, dia bisa makan pada hari Sabat, dia ambil roti sajian dari rumah Tuhan. Aku raja lebih besar daripada Daud. Yang ketiga, imam-imam melanggar yang namanya hukum Taurat pada hari Sabat. Aku adalah imam besar. Yesus makanya dia bilang apa? Di sini ada yang melebihi bait Allah. Melebihi aturan-aturan daripada bait Allah. Makanya ayat 7 dikatakan, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah apa? Belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Yesus sedang mengutip dari kitab Hosea. Dia bilang, aku menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban sembelihan, gitu ya, korban-korban bakaran. Yesus sedang cerita kepada mereka, prioritasku bukan aturan-aturan ini. Benar yang namanya imam-imam itu mau mempersembahkan korban, tapi prioritasku bukan korbannya, tapi prioritasku adalah apa? Kasih setia, perjumpaan Allah dengan manusia. Kan untuk bisa beribadah, bisa berjumpa dengan Allah, yaitu harus buat apa? Korban bakaran, korban penebus dosa, penebus salah, korban ucapan syukur. Semua korban-korban itu untuk bisa membuat berjumpa dengan Allah, betul? Nah, prioritas Yesus adalah berjumpa dengan umatnya. Prioritas imam-imam ini, orang Farisi adalah apa? Liturginya. Faham maksudnya? Itu sebabnya, dengar baik-baik. Ada banyak orang ikut bergereja pun, dia itu sibuk dengan yang namanya aturan gereja. Dia tidak sibuk dengan hubungan di dalam gereja. Enggak salah dengan aturan, tapi prioritas, salah memilih prioritas akan membuat kita salah. Contoh, salah enggak mempersembahkan korban? Tidak. Tetapi karena mempersembahkan korban ini, para orang Farisi ini menjatuhkan hukuman pada orang lain. Itu jadi salah. Gitu loh. Paham ya? Prioritas yang berbeda. Coba lihat lagi. Makanya Yesus berkata, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi ini hari Sabat. Saudara tahu, Sabat itu sebenarnya bukan dimulai oleh bangsa Israel. Sabat itu dimulai oleh siapa? Allah sendiri dalam penciptaan. Masih ingat? Hari pertama, 2, 3, 4, 5, 6 bekerja. Hari ke-7, apa yang Tuhan katakan? Maka ia berhenti pada hari ke-7. Ia menguduskan hari itu dan dia memberkatinya. Nah gitu loh. Jadi, apa yang terjadi? Tuhan itu membuat ketetapan itu sehingga semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan ada masa di mana mereka berhenti untuk dari semua pekerjaan untuk mereka bisa rest dan bersekutu dengan Tuhan. Makanya Yesus berkata, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus mulai menyebut dirinya anak manusia. Kalau kita mendengar ini karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, saudara akan ngomong begini, apa artinya? Tetapi karena viewersnya ini, karena teman Yesus yang bicara ini adalah orang apa? Yahudi, orang Israel. Mereka ini tahu tentang anak manusia. Enggak sembarangan saudara. Kalau anak manusia itu disebut, semua orang gentar. Karena anak manusia ini adalah referensi kepada siapa? Mesias. Anak manusia, anak manusia. Dikatakan dalam kitab Daniel, nubuatan di kitab Yesaya, anak manusia. Saudara, di perjanjian lama, setiap kali direferensikan tentang anak manusia adalah tentang Tuhan yang akan datang. Jadi itu sebabnya ketika Yesus berkata, karena anak manusia Tuhan atas hari Sabat, maka semua orang Farisi itu kaget.
Saudara lihat, saya ulangi. Bagaimana Yesus sedang membuat sebuah tingkatan, membuat analogi. Yang pertama dengan ladang gandum. Dia bilang apa? Aku pemilik ladang. Lalu yang kedua dengan cerita tentang Daud yang memakan roti di dalam rumah Tuhan. Yesus berkata apa? Aku lebih tinggi daripada Daud, aku raja. Lalu imam-imam di rumah bait suci, mereka mempersembahkan korban, mereka melanggar hukum Taurat itu. Dan Yesus berkata, aku lebih tinggi daripada imam itu karena aku imam besar. Aku bukan berbicara part-part sebagian-sebagian, tetapi aku adalah yang lebih besar daripada bait suci. Dan akhirnya Yesus menunjukkan siapa dirinya, anak manusia. Coba, perlahan-lahan Yesus bukakan siapa dirinya kepada orang-orang Farisi itu. Makanya lanjut, ayat yang ke-9, coba lihat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Rumah ibadat siapa ini? Rumah ibadat orang Farisi. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Bahasa lainnya adalah layu tangannya ya. Tidak bisa bergerak lagi. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Lihat, tadi mereka ini tidak bisa mempersalahkan Yesus karena murid-murid memetik gandum, betul? Kalah mereka. Lalu yang kedua, ada orang layu tangannya. Boleh nggak menyembuhkan? Gitu loh. Ayat 11. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu apa? Terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Coba, kamu ini ahli Farisi. Kalau ada dombamu jatuh pada hari Sabat, kamu keluarkan atau kamu biarkan mati? Dia bilang apa? Ya pasti dikeluarkan. Saudara dengar baik-baik. Ini komunikasi yang tidak baik. Karena apa? Karena mereka ini bertanya untuk mempersalahkan siapa? Yesus. Saudara pernah ketemu orang, kalau dia bertanya kepada saudara untuk menjebak saudara? Itu sebabnya kita perlu belajar. Perlu belajar. Contoh ya, ada itu di kanal-kanal YouTube. Ada dua orang berbicara, satu Kristen dan non-Kristen. Memang yang Kristennya pun ini enggak jelas. Lalu ditanya seperti ini. Waktu Yesus disalib dan kamu ada di sana, apa yang kamu lakukan? Membantu menurunkan Yesus supaya dia tidak disalib? Atau membantu tentara Romawi supaya Yesus tetap disalib? Oh, betul? Pernah dengar ini? Pertanyaan jebakan. Kamu kan orang Kristen, harus hidup mengasihi. Ya, kalau ada seseorang yang di sana mau mati, kamu biarkan nggak? Ya enggak dong, harus diapain? Ditolong. Nah, ditolong. Nah, sekarang, kalau pada zaman Yesus disalib, kamu ada di sana. Yesus kan akan disalib, akan mati. Kamu akan tolong Yesus, turunkan dia supaya tidak mati? Atau bantu tentara Romawi sama bantu iblis supaya Yesus disalib? Nah, ini dia tanya itu saudara bukan untuk cari kebenaran, tapi untuk mempersalahkan. Karena apapun jawaban kita, dia sudah siapkan pertanyaan lain untuk menjebak. Tapi saudara tahu nggak cara menjawabnya? Cara menjawabnya sederhana. Itu pertanyaan yang salah. Karena apa? Karena Yesus akan disalib Yesus akan tetap disalib bukan karena tentara Romawi, bukan karena siapapun yang ada di sana. Tidak. Jadi Yesus disalib itu adalah agenda dia. Agenda dia. Jadi kalau saya pun ada di sana, mau tolong dia, nggak akan bisa. Saudara masih ingat ada murid Yesus yang berusaha menghalangi Yesus untuk disalibkan. Siapa namanya? Petrus. Bahkan dia potong telinga daripada tentara Romawi. Betul? Yesus bilang apa? Sarungkan pedangmu. Baru waktu Yesus mau dihukum, terus ketemu dengan waktu dia mau dihakimi sama Herodes, dia bilang apa? Aku punya kuasa, aku bisa mendatangkan, berapa katanya? 7 tentara pasukanku. 7 tentara pasukan situ adalah disebut legion. 700 disebut ya.
12 pasukan malaikat. Pasukan di situ adalah legion. 12 pasukan. Satu legion tuh 600, saudara. Berarti kalikan 12 kali 6, 72.000. Kita baca di kitab Perjanjian Lama, satu malaikat saja bisa bunuh 350.000 orang. Apalagi 720.000 malaikat. Jadi Yesus itu akan tetap mati. Mau kita ada di sana, nggak ada, tetap dia mati. Jadi itu pertanyaan yang salah untuk menjebak. Sama seperti ini. Jadi kalau ada orang-orang hari ini yang berusaha bertanya kepada saudara menjebak imanmu dan untuk menjatuhkanmu, bilang aja dalam hati, Farisi. Karena itu bilang aja old. Dari dulu Yesus juga digituin. Ditanyain supaya apa? Mendapatkan kesalahan kepada dia. Nah, jadi bilang, bisa nggak sembuhin dia? Sekarang saya tanya balik, kata Yesus. Kalau kamu punya seekor domba, jatuh ke dalam lubang, kamu selamatkan nggak? Saudara, tidak ada jawabannya. Karena itu pertanyaan apa? Retoris. Artinya, mereka pasti menyelamatkan dombanya. Pasti menyelamatkan dombanya. Makanya kata Yesus ayat 12. Bukankah manusia jauh lebih apa? Berharga daripada domba. Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Coba lihat, dengar. Prioritasnya, lihat. Mereka prioritasnya dombanya. Yesus prioritasnya manusianya. Dengar baik-baik. Apa yang kau prioritaskan akan menentukan sikapmu. Makanya Yesus mengunci. Karena itu boleh berbuat apa? Baik pada hari Sabat. Kalau kau berbuat baik, kau pikir bisa menyelamatkan domba. Saudara, pada saat itu domba itu adalah binatang yang sangat mahal dan diperlukan untuk apa? Korban di bait suci. Jadi mereka punya moral dalam hati. Kalau aku selamatkan domba ini, itu untuk rumah Tuhan juga. Lagi-lagi, orang Farisi ini hanya urus tentang ritual ibadahnya. Tidak urus orangnya. Prioritas yang berbeda. Ayat 13. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Saudara, dengar baik-baik. Setiap mujizat kesembuhan Yesus, coba ya, disuruh perintah. Coba lihat ke depan. Kalau ini tangan saya layu, tangan saya lumpuh, tidak bisa bergerak, lalu dibilang ulurkan, ya nggak bisa. Karena apa? Layu. Sama. Orang lumpuh itu, bangkitlah. Bagaimana aku bisa bangkit? Kakiku selama ini gak bisa digunakan. Sama seperti orang buta, melihatlah. Bagaimana bisa? Dengar baik-baik. Ini caranya. Ini yang namanya pola pikirnya. Yaitu begini. Saat Yesus memberikan perintah, pada saat yang bersamaan, kuasa untuk melakukan perintah itu juga mengikuti. Makanya apa yang terjadi? Waktu Yesus bilang apa? Orang lumpuh, berdirilah. Tiba-tiba dia bisa berdiri. Karena Yesus apa? Perintahkan dia berdiri. Karena dia Tuhan. Tuhan penuh kuasa. Katakan amin. Perkataannya adalah kenyataan yang harus terjadi. Makanya lihat. Perempuan pendarahan berhenti. Orang buta melihat. Dia bilang, Lazarus keluarlah. Betul, dia keluar. Karena apa? Waktu Yesus berkata keluarlah, maka perkataan Yesus ini disertai dengan kuasa yang membuat seseorang yang menerima kuasa itu sanggup mengerjakannya. Makanya waktu yang lumpuh itu dibilang apa? Angkatlah tilammu. Bagaimana bisa kuangkat? Kakiku aja gak bisa kuangkat. Itu kita manusia. Tapi dari perspektif Allah, waktu dia suruh sesuatu, itu sudah terjadi. Itu sebabnya dengar baik-baik. Istimewa ini mengikut Tuhan. Waktu saya pelajari ini, saya diteguhkan, Tuhan terima kasih. Setiap perintah Allah disertai dengan kuasa untuk melakukannya. Makanya ketika Yesus sebelum terangkat, dia bilang, kepadaku, di Matius 28 ayat 18, 19, 20, diberikan segala kuasa
di bumi dan di sorga. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala ketetapan yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu. Tugas ini disertai dengan apa? Kuasa. Jadi kalau saudara melayani Tuhan, dengar baik-baik. Engkau didorong Tuhan untuk mendoakan orang sakit. Lakukan. Karena apa? Pasti disertai dengan apa? Kuasa. Kita didorong Tuhan untuk melayani. Lakukan melayani. Karena perintah itu akan disertai dengan kuasa. Makanya itu apa yang terjadi? Orang yang lumpuh tangannya itu, seketika itu juga dia mengulurkan tangannya dan pulih. Saudara dengar, saya membayangkan, coba ya saudara dan saya, ada di dalam bait suci itu. Lalu ini sekelompok orang Farisi, lalu ini Yesus dan murid-muridnya, lalu ini adalah semua orang yang datang beribadah, dan ada satu orang lumpuh di situ, yang layu tangannya. Tiba-tiba, Yesus berkata, ulurkan tanganmu. Saudara dengar, sesuai dengan hukum Taurat, bisa enggak? Enggak bisa, karena itu hari apa? Sabat. Tapi sebelumnya Yesus sudah kancing. Dia bilang apa? Kalau kau dombamu jatuh ke dalam lubang, kau tolong. Orang ini masa tidak ditolong? Lebih berharga mana? Domba atau orang ini? Nah, akhirnya apa yang terjadi? Orang yang layu tangannya ini setelah mendapat pengajaran yang benar, imannya apa? Bangkit. Makanya ketika Yesus berkata, ulurkanlah tanganmu. Jadi, itulah proses yang Yesus katakan, jadilah sesuai dengan apa? Imanmu. Terus iman timbul dari mana? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Allah. Jadi saudara dengar baik-baik. Itu adalah hal yang tidak tepat. Orang-orang mengharapkan mujizat, tapi nggak ngerti firman. Orang-orang mengharapkan mujizat, tapi nggak beriman. Nah itu. Imannya orang tuanya, anaknya mengharapkan mujizat. Minta orang tuanya yang beriman. Enggak. Kita dong. Jangan pikir iman pendetanya, iman orang tuanya, iman pembimbingnya. No. Gitu loh. Oke ya. Dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Langsung keren. 14. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk apa? Membunuh dia. Wow. Ibarat pertandingan bola 2-0 saudara. Betul? Yang pertama dengan kasus gandum, mereka kalah. Yang kedua dengan kasus orang yang lumpuh tangannya itu, mereka kalah juga. Dan mereka marah. Coba lihat ya, prioritas Yesus dan prioritas orang-orang Farisi. Mereka marah. Lihat apa yang terjadi. Ini sikap karakter yang tidak baik. Yaitu apa? Bersekongkol untuk membunuh dia. Coba, harusnya kan mereka bersyukur karena orang yang lumpuh ini, yang menunggu, kita nggak tahu berapa tahun dia menunggu untuk sembuh, tiba-tiba sembuh. Harusnya merayakan, bersyukur. Ini menarik dikatakan, keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Kira-kira apa yang terjadi dengan semua orang yang ada dalam bait suci itu? Woi, mereka akan memuji Tuhan. Mereka akan luar biasa. Ajaib. Tuhan menyembuhkan. Pasti saudara. Tapi yang lain ini hatinya panas dan bersekongkol mau bunuh Yesus. Nah, dengar baik-baik saudara. Kalau prioritas kita beda dengan prioritas Tuhan, sikap hati kita juga beda. Ya. Lanjut. Kita sepertinya akan cukup sampai di bagian perikop selanjutnya ini. Nah, selanjutnya di kitab Matius ini, Yesus dituliskan oleh Matius sebagai hamba Tuhan. Yesus ini kita lihat siapa Yesus yang menyembuhkan ini. Siapa Yesus yang berkata anak manusia adalah Tuhan atas sahabat. Siapa Yesus ini yang tidak bisa dijebak oleh orang-orang Farisi. Kita lihat ayat 15. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Apa maksud mereka tadi? Mau membunuh siapa? Yesus. Ya, dia menyingkir. Yesus, saudara, sebenarnya Yesus kan dengan kuasanya bisa hantam ini semua orang, betul tidak? Tapi dengar, Yesus tidak pernah menyalahgunakan kuasanya. Jadi dengar baik-baik. Saudara dengar, ada banyak orang diberi kuasa, tapi dia menyalahgunakan kuasanya. Yesus tidak pernah. Makanya ikut Yesus dengan baik. Karena dia adalah contoh kita.
Kita perlu belajar. Engkau diberi kemampuan, engkau diberi karunia, engkau diberi talenta. Jangan gunakan karunia talentamu itu untuk memuaskan nafsumu, untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ingat baik-baik, Yesus punya kuasa untuk itu, tapi dia tidak lakukan. Selanjutnya, banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Karena apa? Penyembuhan di bait suci itu tadi menjadi cerita bagi banyak orang. Dan jelas, bukan hanya satu penyembuhan yang terjadi. Banyak kesembuhan sehingga banyak orang mengikuti Yesus. 16. Ia dengan keras melarang mereka untuk memberitahukan siapa dia. Kenapa? Karena waktu Yesus belum tiba. Gitu. Tapi apa yang terjadi? Kan tidak bisa. Kabar baik itu kan nggak bisa di stop ya. Pasti diceritakan. Lalu ayat 17. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh apa? Rohku ke atasnya. Dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Saudara, kita akan baca ini terus. Tapi saya stop dulu. Ada 3 bagian nubuatan dalam kitab Yesaya yang menceritakan tentang Yesus. Di Yesaya pasal yang ke-11 yang menceritakan tentang kemahakuasaan Yesus. Dikatakan bahwa roh Tuhan Allah ada padanya. Taruk dari Isai. Baru ini Yesaya 42 yang barusan kita baca. Dan nanti di Yesaya pasal 61 ya. Itu juga berkata tentang Yesus. Coba kita buka dulu sebentar supaya saudara lihat tentang Yesus ini yang ada di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal 11, saya baca ayat 1 dan 2. Sebab satu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan suatu taruk akan tumbuh dari pangkalnya. Roh Tuhan akan tinggal padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh perencanaan dan keperkasaan, roh untuk mengenal dan takut akan Tuhan. Ya, kesukaannya ialah takut akan Tuhan. Saudara, saya baca dari TB2. Di Yesaya pasal 42, ini nanti kita baca, karena nanti akan kita lanjutkan. Yesaya 42 juga berbicara tentang kemahakuasaan Tuhan. Ya, nanti akan dilanjutkan di sini. Yang ketiga di Yesaya pasal 60, coba lihat sama-sama. Di sini juga ditunjukkan Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, dan kelepasan dari penjara kepada orang-orang yang terkurung, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, dan hari pembalasan Allah, untuk menghibur semua orang yang berkabung, dan seterusnya. Jadi Yesus sedang melengkapi ketika dia berkata, aku lebih besar dari bait suci, aku adalah anak manusia, Tuhan atas hari Sabat. Lalu dia mulai menjelaskan tentang nubuatan tentang Yesus, tentang kemesiasan Yesus. Dan kita baca tadi sudah sampai ayat yang ke-19. Sampai berapa tadi kita baca? 14 ya, sekarang ayat 19. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Yesus ini tidak mau berbantah. Itu sebabnya Yesus tidak mau bersoal jawab. Dia bercerita dengan baik. Dia mengajar. Dia tidak akan berteriak. Lihat waktu Yesus, bahkan waktu dia disalib, dibilang seperti apa? Domba yang keluh. Dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Yesus tidak teriak-teriak. Sama seperti orang-orang Farisi yang suka berdoa di pinggir-pinggir jalan. Yesus gak lakukan itu. 20. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Ini menarik saudara. Memang ini dari Yesaya 42 ketika dikatakan bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Itu menarik sekali. Saya mulai berpikir ini bulu itu apa ya? Saudara, di Indonesia, kalau saudara di kampung halaman saya itu, ada itu seperti bambu kecil, tapi bukan bulu yang itu, yang biasa dibuat untuk sarang-sarang burung itu loh. Jadi kalau saya kayak pen itu, yang kalau dibuka dalamnya ada kayak gabus. Nah gitu, warna kuning biasanya, warna kuning atau hijau. Ya, nanti saudara boleh googling.
Jadi dia itu bisa patah begini, kayak lipatan langsung gitu loh. Dan itu biasa dibuang gitu loh. Tetapi kalau perkataan ini, kalau patah begini artinya nggak bisa dipakai lagi. Tapi Yesus bilang apa? Nggak diputuskan, bisa dipakai. Ini bicara tentang harapan. Karena banyak orang-orang, saudara ngomong gini, mereka lihat hukum Taurat ini, susah ngerjakannya. Susah, saudara. Susah ngerjakan hukum Taurat itu. Nggak ada yang bisa. Imam-imam itu saja melanggar hukum Taurat itu. Tapi ada semangat di hati mereka untuk dekat dengan Tuhan. Dan melalui hukum Taurat ini, kalau mereka hidup sesuai dengan hukum Taurat, maka mereka hidup di dalam jalan Allah. Tapi nggak bisa. Mereka lah itu seperti bulu yang terkulai. Sumbu yang padam nyalanya tidak akan dipadamkannya. Harapan mereka itu, saudara. Nggak akan bisa. Belum lagi orang-orang Farisi ini menghakimi orang-orang lain. Kamu nggak akan bisa. Nggak, waduh, saudara, dengan baik-baik. Tapi Yesus berkata, tidak akan diputuskan dan tidak akan dipadamkan. 21. Dan daripadanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Pada siapa? Yesus. Pada Sang Mesias itu bangsa-bangsa berharap. Saudara, ini menarik sekali. Karena Yesus ini adalah pribadi yang menjelaskan tentang pribadinya dan prioritas dia, yaitu dia menggenapi hukum Taurat ini supaya manusia tidak terbelenggu. Menarik sekali ketika Yesus menunjukkan prioritasnya. Kita akan lanjutkan sedikit lagi Yesus dan Beelzebul di dalam ayat yang ke-22. Ya. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Coba ya, lihat. Setan itu bisa bikin orang apa? Buta. Bisa bikin orang apa? Bisu. Jadi ada orang yang bisu dan buta karena perbuatan setan. Mungkin ada juga orang yang buta dan bisu karena kecelakaan. Tapi ini karena apa? Perbuatan setan. Dibawa pada Yesus. Ingat, sebelumnya yang dibawa kepada Yesus yang apa? Layu tangannya. Sekarang ini, si bisu ini, si buta ini. Waduh, saudara bayangkan. Si bisu dan buta ini, saudara dengar. Saya kembali lagi. Bulu yang terkulai, sumbu yang pudar. Itu seperti semua orang-orang yang disembuhkan Yesus di perjanjian baru. Kondisi harapan mereka seperti ini. Kapan aku bisa sembuh? Kata yang buta, kata yang pendarahan, kata yang sakit kusta. Kapan? Tapi Yesus bilang apa? Gak diputuskan. Makanya Yesus sedang tunjukkan bahwa mereka itu akan menang. Ayat 22. Maka sehingga si buta itu menjadi apa? Berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu. Katanya, iya ini agaknya anak siapa? Anak Daud. Wow, saudara, dengan frasa anak manusia, frasa anak Daud, itu juga merupakan gambaran Mesias. Karena dikatakan tadi Yesaya pasal 11, yaitu seorang dari tunggul Isai, yaitu anak Daud. Ya, Isai itu bapaknya Daud. Dan saudara, ketika dikatakan anak Daud, itu berbicara tentang Mesias. Jadi orang mulai bilang, ini agaknya. Sama-sama bilang agaknya. Kenapa mereka bilang ini agaknya? Karena mereka mulai melihat tanda-tanda kemesiasan di dalam diri siapa? Yesus. Dia bisa mengajar dengan baik. Dia menjelaskan dengan baik. Lalu dia menyembuhkan dan melepaskan. Wah, hal-hal yang mustahil dilakukan orang pada waktu itu dikerjakan oleh Yesus. Karena apa? Roh Tuhan Allah ada padanya. Lebih besar daripada roh jahat yang membuat yang namanya orang itu buta dan bisu. Roh Tuhan Allah ada padaku, membebaskan. Dia bebaskan. Dan mereka akhirnya mulai berkata, iya ini agaknya. Dia ini agaknya siapa? Anak Daud. Atau di bahasa yang lain dia bilang apa? Mungkinkah dia ini anak Daud? Nah itu ya. Lanjut, 24. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata apa? Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Dengan Beelzebul. Saudara,
maksudnya begini. Setan yang ada di dalam diri orang bisu itu adalah setan kelas rendah. Beelzebul itu adalah kepala atau kepala para setan. Jadi setan tingkat tinggi mengusir setan tingkat rendah. Saudara dengar baik-baik. Ini orang Farisi ini cari-cari kesalahan. Cari-cari kesalahan. Tapi tahukah saudara, Beelzebul ini digambarkan sebagai penghulu daripada setan, tapi juga dia digambarkan dalam rupa seekor lalat. Dan pada zaman itu, lalat ini adalah konotasi kepada binatang yang bodoh, yang menjijikkan. Kan lalat itu ada di mana? Sampah, kotoran. Dan kalau umpamanya makanan dihinggapi oleh lalat, apa yang kita lakukan? Buang. Jadi sifatnya. Tetapi lihat, banyak orang menyembah Beelzebul ini. Beelzebul ini dewa lalat. Itu sebabnya saudara, kita pernah belajar tentang domba. Apa binatang yang membuat domba bisa mati dan gila? Lalat, betul? Lalat akan terbang di hidung, di telinga daripada domba yang lembab, lalu bertelur di situ. Ada larvanya tumbuh di hidung, di telinga, sampai ke otak. Sehingga yang namanya domba rasa gatal, dia hantam kepalanya ke batu, atau dia tabrak sana sini, bahkan sampai akhirnya domba itu bisa mati. Itulah pekerjaan Beelzebul. Jadi ceritanya orang Farisi bilang apa? Allah, mujizat itu setan ngusir setan. Saudara dengar, masih terjadi nggak hari ini? Masih. Dari mana kita tahu? Kalau saudara pergi ke dukun, nah itu caranya gitu. Setan X diusir oleh setan Y. Itu dukun saudara. Dicari setan yang lebih tinggi. Ya, jadi mungkin yang merasuki orang buta ini adalah setan SD. Nah, lalu dipanggillah setan SMP. Nah, kalau di dukun juga begitu saudara. Nah lanjut. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu mereka berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak akan dapat apa? Bertahan. Saudara lihat, setiap kali orang-orang ini memikirkan hal yang jahat, Yesus tahu. Yesus tahu pikirannya, Yesus tahu isi hati mereka. Yesus Maha tahu, karena dia itu Allah. Dan dia jelaskan, ini hebatnya, dengar baik-baik. Kita belajar luar biasa. Yesus adalah kebenaran. Dia sudah tahu orang Farisi ini salah. Prioritas dia adalah bukan untuk membuat orang Farisi ini menjadi dibenci oleh orang-orang, tetapi supaya orang Farisi ini tahu kebenaran. Itu sebabnya dia ajar. Tidakkah kau tahu? Dan Yesus ajar. Dan dia bilang, dengar baik-baik. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak akan dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Saudara, masih ingat kalau di kitab Kisah Para Rasul, pasal 19, saudara akan menemukan tentang kisah anak-anak Skewa. Para imam ini. Imam ini punya 7 anak. Betul ya? Anak Skewa. A, B, C, D, E, F, G. H. Itulah namanya. Betul ya? Mereka usir setan. Dibilang apa? Kusumpahi engkau demi nama Yesus yang diajarkan oleh Paulus. Aku sumpahi engkau. Keluar dari orang ini. Apa yang terjadi? Roh jahatnya keluar tidak? Roh jahatnya sebagian keluar dan menggagahi mereka yang 7 itu. Roh jahatnya bilang apa? Paulus aku kenal. Yesus aku kenal. Tapi aku tidak mengenalmu. Karena apa? Karena roh jahat tahu tentang otoritas kuasa daripada siapa? Yesus. Makanya kalau Beelzebul ngusir setan, nggak akan mungkin gitu loh, karena sesama setan. Tetapi
yang menjadi lawan daripada setan yang adalah kerajaan Allah, yaitu Yesus dengan Roh Allah, pasti bisa mengusirnya. Itu sebabnya Yesus dengan jelas berkata, sebab itu mereka lah yang akan menjadi hakimmu. Dengan kuasa, kau prioritas hidupmu dengan siapa? Dengan roh jahat, maka dia akan menghakimimu. Tetapi kalau prioritas hidupmu dengan Yesus, Yesus yang menjadi hakimmu. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Siapa yang akan menjadi hakimmu? 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya apa? Kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kerajaan Allah. Itu sebabnya kita bersyukur di gereja ini kita belajar bagaimana menggunakan kuasa otoritas Yesus untuk mengusir setan. Ya. Jadi dengar baik-baik. Saudara dengar begini. Mengusir setan itu enggak pakai begini. Begini, dengar baik-baik. Ya Allah Bapa, jika Engkau berkenan, berikanlah aku kuasa. Dan di dalam nama Yesus, setan pergilah. Tuhan, jika Engkau berkenan, biar setan ini pergi. Tidak. Kepada kita diberikan apa? Kuasa untuk memerintah. Makanya bilang, setan dalam nama Yesus, keluar. Kenapa kita harus berani ngomong begitu? Karena kita tahu itu perintah. Tadi sekali lagi, perintah ketika diberikan akan disertai dengan apa? Kuasa. Yesus nggak kasih kita perintah. Aku menumpangkan tangan atas mobil ini dan mobil ini akan jadi milikku. Enggak. Makanya itu nggak akan jadi milik kita. Tapi Yesus perintah apa? Tumpangkan tangan atas orang sakit. Maka orang sakit itu apa? Sembuh. Jadi berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, sakit perut jadi sembuh. Begitu ngomongnya, berdoanya. Karena itu apa? Perintah. Nah, saat kita berdoa seperti itu, bukan hanya kesembuhan yang datang, tapi apa? Kerajaan Allah. Lanjut, ayat 29. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah ia dapat merampok rumah itu. Oleh sebab itu dengar baik-baik, analogi ini hari ini ada. Banyak orang di rumahnya ada orang kuatnya. Siapa orang kuat, saudara? Ada orang-orang di rumahnya, orang kuatnya, ada itu apa? Simbol-simbol dan semuanya. Hari ini, itu sebabnya ketika kita sembah Tuhan dan undang Tuhan di rumah kita, Tuhanlah yang menjadi orang kuat di rumah kita. Bukan bapak saudara, bukan mama saudara, bukan. Tapi yang menjadi orang kuat di rumah kita adalah siapa? Tuhan. Makanya kalau Tuhan orang kuat di rumah kita, Roh Allah yang kuat di rumah kita, iblis mau masuk nggak bisa. Karena siapa orang kuatnya? Tuhan Yesus orang kuatnya. Tapi kalau bapak saudara orang kuatnya, iblis bisa masuk. Karena iblis lebih kuat daripada bapak kita. Tapi ketika bapak kita juga sudah dalam Tuhan, dia akan mengaku bahwa Tuhan pemilik rumah ini, Tuhan memiliki hidupku, maka iblis pun tidak akan berkuasa. Tidak akan bisa merampok. Sampai dikatakan merampok, saudara. Jadi dengar baik-baik. Prioritasmu. Kalau kau membangun iman Tuhan dalam hidupmu, maka apa yang terjadi? Dia akan menjadi hakimmu, dia akan berkuasa atasmu, dan iblis tidak bisa merampok hidupmu. Tetapi kalau prioritasmu tidak membangun iman, membangun yang lain, maka apa yang terjadi? Iblis bisa merampok semua yang kau bangun di luar Tuhan. 30. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Luar biasa Yesus menjelaskan ini. Dia bilang apa? Supaya kita tidak melawan Yesus. Jangan melawan Yesus. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Saya akan baca sampai ayat 32 dan kita stop. Apabila seorang mengucapkan sesuatu tentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Pembahasan ini menarik dan akan panjang. Kita akan bahas selanjutnya tentang yang namanya dosa menentang anak manusia. Atau yang dikatakan di bagian yang lainnya adalah dosa
menghujat Roh Kudus. Pembahasan itu panjang, kita akan stop dulu di sini dan kita akan lanjutkan pembahasannya nanti 2 minggu di depan. Jadi kita temukan prioritas Yesus. Yang pertama, prioritas Yesus adalah hubungan antara kita dan Dia, bukan aturan atau liturgi ibadah. Ingat baik-baik, ya. Prioritas Yesus adalah hubungan. Yang kedua, prioritas Yesus adalah manusia, bukan korban sembelihan. Bukan. Hubungan, karena apa? Kasih setia Allah. Untuk apa kasih setianya kepada korban, kepada binatang? Kasih setianya kepada siapa? Manusia. Ya, oke. Yang ketiga, prioritas Yesus adalah kepada orang yang membutuhkan Dia, bukan kepada yang tidak membutuhkan Dia. Lihat, orang-orang Farisi ini tidak membutuhkan Yesus. Yang mereka cari kepada Yesus adalah apa? Kapan Yesus salah? Kapan Yesus salah? Tapi yang lain ini, prioritas Yesus adalah Dia lihat orang-orang yang membutuhkan Dia. Dia lihat murid-muridnya yang lapar. Dia lihat orang yang layu tangannya. Dia lihat orang yang bisu dan buta. Dan Dia lihat orang-orang di bait suci yang tidak punya kemampuan untuk melakukan hukum Taurat. Prioritas Yesus jelas, yaitu kepada orang-orang yang membutuhkannya. Itu poin pertama. Poin yang kedua, di dalam ayat ini yang kita bisa temukan adalah Yesus sedang menunjukkan siapa dirinya. Dia sedang menunjukkan dirinya pemilik semesta, pemilik kebun gandum itu. Dia sebutkan dirinya, dia ini lebih besar daripada Daud, sekalipun dia dikatakan anak Daud. Dia lebih besar daripada imam-imam, bahkan dia lebih besar daripada bait suci. Dan dia berkata, dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus sedang menunjukkan identitas dirinya tentang hamba Tuhan yang dinubuatkan di kitab Yesaya, yaitu Yesaya pasal 11, 42, dan 61 tentang roh Allah yang ada padanya, sehingga dia memberikan kemampuan kepada orang-orang yang lain. Yang ketiga, yang bagian dua terakhir, yaitu poin penting yang kita bisa petik juga adalah kehadiran Yesus itu menolong memberikan harapan baru. Sehingga perkataan bulu yang terkulai tidak diputuskan, sumbu yang pudar tidak dipadamkan. Dia memberikan pengharapan kepada orang-orang yang tidak sanggup untuk jalan di dalam jalan Allah. Dia berikan kekuatan, dia berikan harapan, bisa. Yaitu dia yang akan menggenapi hukum itu. Itu sebabnya kalau kita kembali di dalam Matius pasal 11 terakhir. Yaitu apa? Datanglah kepadaku, hai engkau yang berbeban berat, letih lesu dan berbeban berat. Mereka ini salah satu letih lesu dan berbeban berat adalah karena memikul yang namanya hukum Taurat itu. Dan mereka seperti bulu yang terkulai, seperti sumbu yang pudar nyalanya. Nggak bisa. Mereka berbeban berat. Tapi Yesus datang dan memberikannya. Poin yang keempat, yang terakhir yang kita bisa temukan, yaitu apa? Lihat, dari prioritas Yesus ini kita belajar tentang siapa. Dia menjelaskan tentang kerajaannya. Dia menjelaskan tentang kerajaannya. Kerajaannya itu terdiri dari kuasa. Ya, terdiri dari kuasa. Luar biasa. Dia mengucapkan bagaimana Yesus dengan sepatah kata, dia bisa menyembuhkan orang yang layu tangannya. Dengan sepatah kata, Yesus bisa menyembuhkan orang buta dan orang bisu. Kuasa kerajaan Allah melebihi dari penghulu-penghulu setan. Itu sebabnya kita lihat bahwa kerajaan Allah yang penuh kuasa inilah yang harus menjadi penguasa dalam hidup kita, dalam rumah kita, dalam bisnis, usaha, pelayanan kita, supaya kita bisa hidup berkemenangan. Roh Allah ini yang akan menjadi penuntun bagi setiap kita, sehingga kita bisa hidup di dalam kerajaan Allah. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk Bible Study malam hari ini. Ada banyak informasi firman Tuhan yang kami gali. Terima kasih karena Engkau sudah menyelesaikan pergumulan orang-orang seperti pada zaman Perjanjian Baru, yaitu orang-orang yang bergumul untuk memenuhi hukum Taurat supaya bisa bersekutu denganmu. Terima kasih Tuhan, dan Engkau menggantikannya
dengan kasih karunia. Kami bersyukur karena hari ini kami hidup di zaman kasih karunia Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menggenapi hukum itu bagi kami. Kalau hukum itu dibawa kepada kami hari ini, tidak ada seorang pun di antara kami yang sanggup. Tapi kami bersyukur Engkau Tuhan menggenapkannya bagi kami. Malam hari ini kami berdoa, lihatlah hati kami. Kalau prioritas kami sedang salah, tidak menjadi seperti prioritas Yesus, kembalikanlah kami ya Tuhan. Kalau tujuan kami, prioritas kami dalam hidup salah, sekali lagi kembalikanlah kami. Karena prioritas itu akan menentukan sikap hati kami, akan menentukan apa yang akan kami lakukan. Tuhan tolong kami, supaya kami tidak salah dalam prioritas hidup ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami mohon kepadamu, biarlah kami dipenuhi oleh Roh Allah. Kuasa kerajaan Allah itu bergerak di dalam kami, kemanapun kami pergi, Roh-Mu bersama kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, sampai dalam Bible study berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.